Halo Sobat Pelangkoners, berjumpa lagi bersama saya, Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Pelangkon Channel. Pada kesempatan ini, Dosen Pelangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Nanti kita akan mengulik sejenak. Saya menyapanya Mas Andreas. Selamat. Ya. Sehat Mas? Sehat Pak. Oke, baik Sobat Pelangkoners. Kita akan mengulik perjalanan dan sekaligus cerita inspiratif. Untuk itu, monggo Mas Andreas menyapa sekaligus memperkenalkan diri ke Sobat Pelangkoners. Halo Sobat Pelangkoners, saya Andreas Edi Handoko, panggilannya Andreas. Saya saat ini seorang guru PAUD. Guru PAUD? Iya, betul. Yang masih menempuh pendidikan S1 PG PAUD di Unikama. Di Universitas PGRI Kanjuruhan? Kanjuruhan, betul ya. Baik, Mas Andreas, jika boleh bercerita, mengapa Mas Andreas tertarik dengan dunia anak? Ya, gini Pak. Pak Pelangkon ya? Ya. Jadi awalnya, dulu saya ini korban Pak. Korban ya? Jadi ya saya dulu itu saya berangkat dari seorang guru musik. Kebetulan saya punya murid, waktu itu anak ini masih usia TK. Belum bisa baca dan itu problem berat buat saya karena dia belum bisa baca dan harus belajar musik. Dan orang tuanya bilang, wes pokoknya aku nggak mau tahu anakku sama main musik ya sama moco gitu. Jadi itu saya masih belum nikah waktu itu ya. Itu tantangan tersendiri buat saya. Awalnya sangat berat ya karena dunia anak kan masih pertama buat saya waktu itu. Akhirnya saya coba karena itu profesi saya sebagai guru musik dan saya coba menjalani semuanya. Ya mengajari membaca, mengajari musik. Akhirnya saya mulai melihat, oh ternyata anak itu sangat menarik, sangat unik bagi saya. Oh kayak gini ya gitu kan. Nah suatu saat ada tawaran saya untuk mengajar di TK. Saya waktu itu, aduh gimana ya, akhirnya saya coba ngajar 1 minggu sekali. Tapi tetap pakai musik, jadi mengajarnya bernyanyi, mengenal musik sederhana dan sebagainya. Itu 1 minggu sekali Pak. Berjalannya waktu dari pihak lembaga suruh saya ajar di TK tersebut setiap hari. Jadi awalnya dari guru musik masuklah ke dunia pendidikan anak usia dini. Iya betul. Terus apa yang menarik Mas? Nah menariknya gini Pak. Saya kebetulan dunia bermusik saya kan memang dari awalnya memang dari anak-anak dulu murid saya. Jadi waktu saya sekolah musik memang saya belum berani ngajar musik ke orang dewasa. Jadi ke anak-anak. Memang secara khusus ke untuk anak aja? Iya. Itu pemulaan saya ngajar berani ke anak-anak. Yang anak yang lebih dewasa saya masih belum berani. Waktu saya masih pemula, sekolah musik juga belum selesai waktu itu. Iya. Akhirnya karena semakin banyak murid yang anak-anak usia TK, usia PAUD, mulailah saya nyaman. Nyaman itu kan nggak bisa dikatakan berbeda ya. Mungkin nyaman jenengan sama berbeda. Ngobrol dengan orang dewasa dan sebagainya mungkin berbeda. Ngobrol dengan anak-anak kan kita kan harus minimal di dunianya mereka gitu kan. Nggak bisa. Oh dunia saya bawa karena nggak bisa. Saya harus bukan menjadi anak-anak, tetapi harus bisa mengerti tentang anak-anak lah. Berjalannya waktu akhirnya terbiasa Pak. Karena terbiasa itu saya mulai nyaman. Ya memang saya waktu itu sempat juga ngajar di SMP juga, ngajar ekstra musik, terus di SD juga. Tapi saya di SMP nggak lama, cuma 1 tahun saya keluar lagi, saya kembali lagi ke PAUD. Oh gitu ya, sempat terjadi betul. Tarik ulur. Lalu kalau boleh cerita, ada nggak pengalaman yang aku ternyata dunia anak-anak kok koyong ini ya, aku nggak kuat lah katakan begitu. Mengingat perjalanannya Mas Andreas kan lebih dari 10 tahun begitu ya. Monggo Mas. Pak. Kalau kita melihat ngajar di PAUD itu yang jadi dilema itu sebenarnya
Nonton nggak ya transport sama? Itu ya. Iya, Ya, kan kita betul. tahu sendiri kan ya. Nggih. Guru di PAUD apalagi kita masih honorer Nggih, kan, nggih. yang pada mulanya saya masih digaji 50.000 satu bulan, Yes. terus naik 150, sekarang ya 250. Nggih, nggih. Itu kan kalau kita melihat dari segi finansial memang Hitung-hitungan finansial ya ya. itu sangat nggak cukup. Nggih. Tapi bukan itu, Pak. Karena kalau kita sudah senang dengan anak, kita suka dunia anak, itu bukan penghalang bagi kita. Justru malah kebanyakan income saya yang dari lain lembaga itu memang rata-rata malah masuk ke lembaga. Tetapi itu kepuasan tersendiri. Jadi faktor kepuasan ya. Iya, kalau saya bilang saya bekerja di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga, rumah tangga, apalagi anak saya barusan selesai kuliah dan sudah selesai, untuk membiayai anakku nggak mungkin cukup, Pak. Ya. Ya, kalau saya mengandalkan kerja ngajar sebagai guru TK, saya rasa itu nggak cukup. Nah, oke, itu faktor ya, dia sempat dilema. Sempat dilema. Sekarang Mas Andreas kan melanjutkan studi S1 PG PAUD di Universitas PGRI Kanjuruhan. Iya. Hal apa yang didapat? Terus terkait dengan ketika profesi menjadi guru PAUD. Nah, setelah saya mulai masuk belajar di PG PAUD Unikama ini, Nggih. banyak hal baru yang saya dapat. Artinya gini, selama ini saya mengandalkan karena saya berguru kepada Pak Oto ya, atau otodidak ya. Pak Oto. Otodidak, saya ngajarnya ya wes suka saya, mungkin seperti ini dengan kata-kata mungkin. Tapi mungkin belajar dari pengalaman yang pastinya nggak semuanya positif, gitu kan. Setelah saya mulai kuliah, banyak hal yang harus saya pelajari awalnya, gitu kan. Ternyata karena saya masuk kuliah juga beberapa mata kuliah terkonversi dari sertifikat saya sekolah musik itu. Ya cukup lumayan sih, saya berterima kasih sama Unikama ya, karena dari konversi yang ada saya ada 68 SKS. Jadi saya harus cuma menempuh kurang lebih 4 atau 4,5 semester gitu kan. 4,5 semester ya. Nggak harus 8 atau full 8 semester gitu kan ya. Nah, dari pengalaman yang saya dapat, materi-materi yang selama ini saya dapat dari Unikama sangat membantu sekali. Sangat membantu. Sangat membantu sekali, bahwa saya akhirnya lebih bisa istilahnya mengajar anak-anak bukan hanya karena pengalaman, tetapi dengan materi yang cukup, materi yang benar, materi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang saya sampaikan ke anak-anak pun juga saya rasa akan lebih baik daripada sebelumnya. Sobat Blangkoner, Mas Andreas ini 17 tahun ya Mas? 17 tahun mengajar di PAUD. Dan istimewanya beliau bersama ibunya juga mengajar di PAUD, juga kuliah juga. Iya betul. Boleh bergabung Ibu? Bercerita sejenak apa yang menjadi sesuatunya di PAUD itu, boleh. Apa istimewanya, Bu? Atau dapat apa sih sehingga Ibu juga masuk di dunia PAUD, Bapak juga, monggo. Kalau saya boleh cerita awal mulanya saya masuk ke dunia PAUD, saya ditawarin sama suami, katanya mau nggak bantu ngajar gitu. Tapi kalau untuk masalah kerja ini bukan kerja namanya, karena ini pengabdian. Jadi kita nyoba dulu. Waktu itu kan anak cuma 2, yang ini kan masih belum ada, yang ketiga. Waktu itu saya berpikir ngadepin anak 2 ini aja sudah susah, apalagi nanti kalau ngajar di TK apa saya bisa gitu. Ternyata ya harus dipikir dulu, kalau untuk finansial mungkin memang belum cukup, tapi coba dulu karena ini mungkin pengabdian, karena kita juga butuh tenaga, butuh teman guru. Akhirnya saya nyoba, ternyata asik Pak.
Ternyata asik Sobat Pelangkoners ya. Iya, ternyata menyenangkan masuk dunia anak itu, wah luar biasa. Nggih. Kelihatan awet muda kan. Awet muda. Ya, Oke. Sobat Pelangkoners, Mas Andreas ini juga punya keterampilan skill musiknya apa saja, lalu selain itu apa Mas? Kebetulan saat dulu sekolah musiknya saya ambil piano. Piano. Iya, ambil piano klasik dan juga ngajar anak-anak vokal. Oh, vokal. Iya. Beberapa sekolah sampai sekarang saya masih ngajar di salah satu lembaga SMP di Sumber Bujung. SMP di Sumber. Ekstra paduan suara. Juga melatih paduan suara guru-guru PGRI, Kecamatan Sumber Bujung juga. Oke, Sobat Pelangkoners, ini kalau diceritakan ini 7 hari 7 malam nggak selesai. Ya, semoga ini menjadi sebuah inspirasi. Ada closing statement Mas Andreas untuk Sobat Pelangkoners, pegiat, untuk guru-guru PAUD, monggo. Oke, untuk guru PAUD ya, kita tetap semangat. Walaupun apa yang kita hadapi di depan bukan hal yang mudah, menghadapi anak bukan hal yang gampang, tetapi kita sebagai manusia yang cinta pada anak-anak, apa yang kita berikan pada anak-anak, jangan harap kembaliannya, Pak. Anggaplah ini suatu ibadah, Oke, ya, ibadah. karena apapun kita beri kepada anak-anak, setulus-tulusnya hati anak, pasti dia akan memberikan doa yang terbaik buat gurunya. Amin. Gitu, Pak. Dan jangan lupa Sobat Pelangkoners, nanti kalau butuh guru les alat musik, hubungi mana Mas nomor ini ya? Ya, sini. Oke, Sobat Pelangkoners, semoga menginspirasi, dan untuk pejuang guru PAUD kita semua tetap semangat. Terima kasih.